Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana strategi asing ingin menjatuhkan pemerintahan Prabowo Gibran melalui propaganda-propaganda di media sosial, melalui aksi-aksi demonstrasi, melalui framing-framing jahat media-media yang sudah dikuasai asing, dan ini semua tujuannya tidak lain untuk menjatuhkan Prabowo Gibran. Selain itu, ada video di mana Pak Jokowi sepertinya membuat PDIP ini ciut nyali ya teman-teman. Karena ya belakangan ini serangan-serangan mereka mulai menurun dan juga mereka mulai melunak nih kepada Pak Jokowi. Apakah ini bukti kalau mereka sedikit kaget dan shock ketika digertak dalam tanda kutip ya oleh Pak Jokowi? Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bahaya, ternyata ada 27 media lokal yang dibiayai asing atau George Soros untuk mengadu domba dan memecah belah Indonesia. Wow. Nah, teman-teman tahu nggak metode yang dilakukan George Soros di tahun 98, di tahun 97, di Jepang, di Malaysia, itu juga akan segera di copy paste di Indonesia. Karena sekarang media yang sudah dikangkangi oleh George Soros itu bukan lagi 3 biji. Kemarin gue bilang 3 biji. Per hari ini sudah bertambah datanya dari yang cuma 3 biji, sekarang udah jadi 27 media lokal di Indonesia yang dikuasai oleh George Soros. Dan kalau lu lihat isinya sama. Media-media lokal yang dikangkangi oleh George Soros di India isinya apa? Penghinaan, pelecehan, hoax, membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Modi. Tapi untungnya ya rakyat di India itu cukup pintar. Dan pemerintah Modi cukup pintar untuk melawan program-program cuci otak, program-program adu domba George Soros. Nah itulah hebatnya India dibanding Indonesia. Orang India semuanya udah pada aware nih dengan serangan George Soros. Tapi di Indonesia sampai detik ini tidak ada media yang berani mengabarkan tentang masuknya George Soros untuk mengadu domba bangsa Indonesia. Lu tahu nggak sih media mana yang sudah dikuasai oleh tangan-tangan iblis ini? Kita harus dukung atau tidak? Jujur aja ya, kalau tahun 97-98 George Soros masuk, gue yakin mayoritas dari kalian setuju bahwa George Soros ngasih duit, membiayai orang-orang yang demo, membiayai kehancuran rupiah, membiayai media-media itu. Gue yakin banyak orang Indonesia yang setuju. Tapi hari ini gue mau nanya sama lu detik ini, lu rela nggak kalau tahun 97-98 itu terulang lagi di Indonesia? Ya enggak lah. Lu rela nggak kalau George Soros menguasai organisasi politik yang ada di Indonesia, yang hobi demo itu? Lu rela nggak media-media kita itu digerakkan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah? Apa yang disampaikan Dedi dan PDIP itu kan sudah sesuatu yang bagi banyak orang itu sesuatu yang ya sampah lah ya. Mereka memberikan informasi sampah yang sampai hari ini tidak ada sesuatu yang dapat mereka buktikan kan. Jadi selama ini kan mau siapa, mau Adian kayak mau Megawati kayak mau siapapun ya, kalau ngomong itu ngomong-ngomong kosong doang ya, nggak ada isinya. Ngomong-ngomong sampah kosong, semua omongan mereka, nggak ada bukti. Itu yang bikin Pak Jokowi marah, karena bukan dianya ya, bukan Pak Jokowinya tapi Pak Jokowi itu marah karena kok mereka terus memproduksi kebodohan ya, memproduksi kebodohan, makanya beliau marah. Dan uniknya ketika Pak Jokowi marah ya, PDIP langsung menciut ya, ketakutan ya. Makanya kan saya baca tadi mereka akhirnya patuh seruan dari Puan Maharani untuk tidak lagi ya mengganggu Jokowi gitu kan. Artinya apa? Artinya ya mereka para pengecut gitu kan. Coba kalau Jokowi begitu sudah menyatakan bahwa dia nggak akan diem, harusnya ya PDIP lawan dong Jokowi gitu kan, bukan malah ini malah ciut ya kan. Jadi ayam sayur begitu. Jadi ayam langsung sayur. Bilang tidak akan lagi ganggu Jokowi gitu kan. Jadi mereka ini, itu yang saya bilang, mereka ganggu Jokowi karena Jokowi diem ya. Mereka mengganggu orang yang tidak melawan gitu. Mereka berani nggak mengganggu orang yang melawan? Berani nggak ganggu Pak Prabowo gitu kan? Berani nggak ganggu para menteri Prabowo? Berani nggak ganggu menteri Jokowi waktu itu? Nggak berani. Mereka nggak punya nyali sama sekali ya. Megawati nggak punya nyali untuk menghantam Prabowo, menghantam menteri-menteri.
Deddy Sitorus, siapa lagi sebutkan nama orang-orang di PDIP, nggak ada yang berani. Mereka cuma berani sama Jokowi, karena Jokowi diam. Iya. Nah, ketika Jokowi marah, langsung ya kecut, mereka langsung ketakutan gitu. Langsung ketakutan Makanya ya kan. udahlah, jangan didengar lah omongan-omongan sampah itu. Ya, omongan-omongan mereka adalah omongan-omongan yang tidak yang tidak memiliki data dan tidak memiliki bukti ya. Belakangan ini rame gerakan boykot, cancel culture, bahkan intimidasi terhadap mereka yang tadinya memilih 02 di pemilu kemarin. Lama-lama ini gerakannya kayak witch hunt, jadi memburu secara habis-habisan siapapun yang pilihannya 02 kemarin. Bahkan saking aktif dan masifnya gerakan ini, sampai banyak public figure, influencer yang harus klarifikasi, bahkan minta maaf atas pilihannya, tapi kenyataan tetap aja dihajar. Pertama, jujur aja udah agak nggak penting dan gak relevan bahas 01, 02, dan 03. Pemilu tuh udah lama selesai, dan Pak Prabowo sudah dilantik jadi presiden. Mau pilihannya 01, 02, 03, mau golput sekalipun, kita semua adalah warga negara Indonesia, dan Pak Prabowo adalah presiden untuk seluruh warga negara Indonesia. Harusnya kita move on, kita fokus melangkah ke depan dibanding kita malah mikirin pilihan politik pemilu yang lalu. Yang kedua, jujur aja sih sebenarnya saya agak bingung nih. Karena katanya kita semua sedang memperjuangkan demokrasi di sini. Tapi ketika bicara soal demokrasi, di saat yang sama juga malah banyak orang yang mengglorifikasi dan membanggakan intimidasi, doxing, cancel culture kepada orang-orang yang berbeda pilihan politiknya. Apakah ini justru demokrasi? Dan mohon maaf nih, apakah ini nggak standar ganda? Apakah melakukan intimidasi kepada sesama masyarakat yang karena beda pilihan politiknya kemarin itu bukan juga bentuk teror? Dalam demokrasi, yang paling penting itu adalah hak untuk memilih, teman-teman. Jadi ya, semua orang berhak untuk memilih. Termasuk teman-teman yang memilih untuk turun ke jalan, demonstrasi, menyuarakan aspirasinya, itu hak dalam demokrasi. Itu adalah kebebasan yang dijamin dalam demokrasi. Ya benar teman-teman. Kemarin kan ketika RUU TNI ini rame-ramai, ya ternak-ternak onta sama banteng ini kan rame-rame ngomong, mana nih pendukung 02, tanggung jawab dong, gara-gara pilihan lu negara jadi rusak. Apaan sih? Ini namanya memaksa untuk setuju dengan pendapat mereka. Padahal kan kita punya pendapat pribadi sendiri. Kalau kita bilang negara ini baik-baik saja, ya udah hargai dong. Jangan bilang kita nggak peduli bangsa ini, jangan bilang kita ini nggak peduli dengan masyarakat. Ini Tapi apaan? ketika ada orang yang memilih untuk tidak ikut demonstrasi, berbeda pilihan, mungkin berbeda aspirasi dengan teman-teman semua, itu juga hak. Yang mau demo itu hak, yang nggak mau ikut demo itu hak, yang punya aspirasi A itu hak, yang punya aspirasi B itu hak, yang punya aspirasi tidak setuju terhadap pemerintah itu hak, yang punya aspirasi pro terhadap pemerintah itu juga hak. Ini semua hak. Inilah adalah esensi demokrasi, kebebasan untuk memilih. Itu sejatinya sama-sama hak dari setiap warga negara gitu. Nah, ketika kemudian ada pemaksaan untuk ikut arus tertentu, pandangan tertentu, dan ketika orang tersebut tidak mau mengikuti pandangan atau arus tertentu tersebut, kemudian dipaksa, diintimidasi, ya sorry aja, mohon maaf. Itu melanggar prinsip demokrasi yang mungkin teman-teman sedang perjuangkan. Jadi untuk semua yang punya pilihan, untuk semua yang punya cara dalam berjuang, itu hak kalian. Dan untuk semua yang punya pilihan politik apapun, yaitu hak kalian, gak perlu klarifikasi, gak perlu minta maaf. Karena sejatinya dalam demokrasi, kita semua punya hak untuk memilih. Gagasan Pak Prabowo tentang penjara khusus koruptor di pulau terpencil itu merupakan hal yang sangat, menurut saya sangat fundamental dan sangat penting. Ya, jadi dan itu bukan merupakan hal yang baru. Kalau teman-teman tahu, itu di Amerika, di San Francisco ada penjara Alcatraz yang sangat melegenda. Alcatraz itu walaupun sekarang sudah ditutup, di situ dulu penjara terpencil, non akses, ya, dengan atribut keamanan yang sangat ketat sehingga orang tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang saya maksud apa? Korupsi ini adalah extraordinary crime, dan oleh karena itu cara dan penanganannya pun harus extraordinary. Itu maksud saya. Nggak bisa kalau cara menanganinya seperti cara kita mentreatment perkara tindak pidana biasa. Hukumannya pun harus extraordinary.
Bukan cuma dari sisi simbol berapa lama vonis saja. Nggak penting, karena orang apa? Mau orang ditahan 10 tahun juga, 15 tahun juga, kalau dia koruptor itu masih mempunyai uang yang cukup dan bisa mengakses di dalam penjara kehidupan duniawi di luar, ya sama aja bohong. Betul. Apalagi hidup dengan kemewahan dalam penjara, ya kan? Jadi beliau itu berpikir sangat fundamental dan sangat strategik. Taruh itu semua kalau di pulau terpencil, ya kan? Tanpa ada kehidupan, nggak ada internet di situ. Gak usah ada internet. Habis itu kunjungan ya, keluarga bisa mengunjungi. Kalau udah di pulau terpencil ya paling bisa 3 bulan 4 bulan sekali. Diawasi dengan sangat ketat. Silahkan mereka kalau itu mau hidup berkebun di sana. Nah, yang penting jangan. Ya udah, kalau mau kita petugasnya jangan bisa disuap, teman-teman. Yang ekstrim tapi masih rasional, ya itu yang harus dilakukan. Karena kalau sudah itu, ingat, koruptor itu mentalnya, ya, mental dari seorang koruptor untuk mendapatkan uang hasil jarahannya itu adalah untuk dapat menikmati hasil korupsinya itu. Betul tidak? Ya. Nah, kalau itu tidak bisa didapatkan di dalam penjara, ya tentunya selesai itu barang. Nah, tapi bagusnya kalau mereka dimiskinkan juga, teman-teman. Jadi selain dibuatkan penjara khusus, ya aset-aset mereka ini disita juga sama negara, ya kan? Dibalikin ke negara, hasil korupsinya dimiskinkan. Ya, ini efek jera yang sangat luar biasa, teman-teman. Karena ya, saya pikir ya, orang itu lebih takut miskin daripada lebih takut menghilang dari dunia ini gitu. Atau pindah alam lah maksudnya gitu, ya kan. Mereka lebih takut miskin, teman-teman, daripada langsung pindah alam. Jadi daripada kita langsung pindah alamkan dia, dalam artian hukum mati gitu, ya kan, mending miskinkan dan bikin hidupnya sengsara. Ini hukuman yang paling cocok dan paling pas buat para koruptor, karena sudah menyengsarakan rakyat banyak, teman-teman. Tapi gimana menurut kalian? Nah, kembali dengan George Soros tadi, saya tertarik banget tuh mendengarkan ulasan beliau terkait dengan 20 lebih media yang sudah dikuasai George Soros dan digunakan untuk menyebarkan kebencian, propaganda, fitnah, dan segala macam. Ya tentu tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan untuk membuat suasana di bangsa kita chaos, saling tidak percaya terhadap pemerintah, ya saling diadu domba, divide et impera yang selalu dikatakan oleh Pak Prabowo, dan ini harus kita cegah dan hindari, teman-teman. Kita harus waspada dengan gerakan-gerakan ini, jangan sampai peristiwa-peristiwa lalu, peristiwa-peristiwa kelam masa lalu itu bisa diulang kembali dengan tujuan yang sama. Ini yang tidak kita inginkan. Tapi saya pikir ya sekarang sudah zaman modern, zaman ya bukan lagi zaman tahun 90-an ya. Saya pikir gerakan-gerakan seperti itu sudah tidak relevan lagi, teman-teman. Tapi ya tetap kita harus waspada. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.